Akhir-akhir ini, banyak netizen mengatakan bahwa sekolah itu tidak penting. Faktanya, banyak orang tua berlomba-lomba menyekolahkan anaknya. Bahkan, mereka mengumpulkan uang hari-hari, dia kumpulkan sedikit demi sedikit hanya demi menyekolahkan anaknya. Mereka dengan antusias mendaftarkan anaknya ke sekolah. Katanya, supaya kelak anaknya akan berhasil. Di masa depan, anaknya akan lebih baik daripada orang tuanya. Itu harapan mereka. Lalu, apakah itu dikatakan sekolah tidak penting? Katanya sekolah itu tidak penting karena sekolah tidak mengajarkan arti perjuangan. Sekolah tidak penting karena pola pikir dididik jadi miskin. Sekolah tidak penting karena tidak mengembangkan kemampuan anak. Sekolah itu tidak penting karena semua murid disamaratakan. Sekolah itu tidak penting karena semua murid harus menguasai semua ilmu. Di sini saya katakan bahwa berbeda dari apa yang terjadi di lapangan. Katanya tidak mengajarkan arti sebuah perjuangan. Sekolah tidak mengajarkan arti sebuah perjuangan. Padahal kita mengetahui bahwa dalam kurikulum pendidikan sudah diajarkan juga mengenai arti sebuah perjuangan. Bagaimana siswa telah diajarkan untuk berjuang mencapai kesuksesan. Misalnya, ketika siswa tidak lulus ujian, mereka akan remedial atau ujian kembali. Berarti di situ telah diajarkan nilai-nilai sebuah perjuangan. Nilai perjuangan dalam menggapai impian, tentu impian yang lebih baik. Kemudian, katanya kalau sekolah pola pikir dididik jadi miskin. Faktanya adalah sekolah mengajarkan berbagai kiat untuk meraih masa depan yang lebih gemilang. Bukan untuk menjadi miskin. Bukan untuk mendidik siswa menjadi miskin. Di mana sekolah mengedepankan 3 ranah, yaitu afektif, konektif, dan psikomotor. Coba Anda bayangkan, ketika seseorang memiliki sikap yang baik, pengetahuan, dan mampu melakukan atau mengimplementasikan ilmu yang diperolehnya di sekolah, apakah mereka tidak akan mampu menjalani kehidupan? Apakah dengan ketiga ranah tersebut, yaitu afektif, konektif, dan psikomotorik, tidak mampu membawa sebuah perubahan siswa ke arah yang lebih baik? Artinya bahwa tidak ada sekolah yang mengajarkan atau mendidik siswa menjadi miskin. Ada juga dikatakan bahwa sekolah tidak mengembangkan kemampuan dengan alasan bahwa selama ini kegiatan di sekolah sangatlah kaku. Termasuk kesempatan untuk siswa mengembangkan kemampuan pun sangat sedikit. Padahal minat dan bakat yang dimiliki siswa butuh diasah terus agar kemampuannya terus meningkat. Sekolah katanya tidak pernah menyediakan fasilitas untuk hal itu. Yang ada, para siswa hanya diberi kegiatan yang sama antara satu dengan yang lain. Heran dengan pernyataan seperti itu. Hai guys, melek dong. Faktanya yang terjadi adalah guru telah memahami bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Karena guru di sekolah sudah mempelajari dan dibekali dengan ilmu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Dengan bidang atau ilmu dan kompetensi itu, maka guru mampu melihat perkembangan peserta didik, interaksi sosialnya, kemajuan konektif, dan bagaimana kepribadian sosial serta apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi, di mana bisa dikatakan bahwa sekolah tidak mengembangkan kemampuan siswa? Faktanya adalah sekolah memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki melalui pemilihan peminatan, kemudian kegiatan ekstrakurikuler. So, di mana sekolah itu tidak penting? Guys, ada lagi nih. Katanya bahwa di sekolah itu semua murid
disamaratakan. Semua murid dianggap memiliki kemampuan yang sama. Harus mempelajari hal yang sama, harus mendapatkan nilai yang sama, dan harus memahami hal yang sama. Jika tidak bisa, maka seorang siswa akan dicap bodoh oleh para gurunya. Perlu saya sampaikan bahwa dalam hal ini, guys, semua pernyataan itu tidak sesuai dengan kenyataannya yang terjadi di sekolah. Saya berani katakan bahwa sekolah dalam hal ini berusaha untuk menjadi yang terbaik. Guru mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana berperilaku dan menciptakan sebuah karya. Oleh karena itu, sekolah selalu update informasi dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang baru. Siswa mempunyai hak untuk mengembangkan dirinya, bukan hanya untuk memahami ilmu yang sama. Yang terakhir, ada juga dikatakan bahwa di sekolah itu murid harus menguasai semua ilmu. Saya katakan bahwa bukan untuk menguasai semua ilmu, namun hal ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan pengetahuan siswa, memahami dunia, teknologi, dan lain-lain. Makanya, di sekolah itu diajarkan ilmu agama, sosial, sains, TIK, dan ilmu pendukung lainnya untuk menambah wawasan siswa untuk melangkah ke depannya. Jika dikatakan sekolah tidak penting, mungkin benar. Sekolah itu tidak penting jika siswa datang berpura-pura belajar. Sekolah tidak penting kalau siswa datang hanya bergaya tanpa ada kemauan untuk belajar. Sekolah itu tidak penting kalau siswa hanya mencari ijazah, bukan ilmunya. Sekolah itu tidak penting kalau gurunya dicuekin. Sekolah itu tidak penting kalau guru-gurunya tidak dihargai. Sekolah itu tidak penting kalau guru menasihati untuk hal yang lebih baik, disalahartikan menganggap itu merendahkan. Sekolah itu tidak penting kalau alumninya tidak menyadari dan lupa bahwa gurunya berjasa dalam hidupnya. Sekolah itu tidak penting kalau generasi bangsa banyak yang korupsi. Sekolah itu tidak penting kalau persyaratan kerja tidak lagi membutuhkan attitude, knowledge, dan psikomotorik. So, berhenti untuk mengatakan sekolah itu tidak penting, guys. Berhenti.